Semangat pagi para mahasiswa saya yang luar biasa. Semoga adik-adik masih tetap semangat untuk belajar akuntansi biaya ya. Meneruskan dari bab yang sebelumnya yaitu tentang biaya bahan baku. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke biaya yang kedua dan ketiga dalam biaya produksi, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk segmen yang pertama, kita akan membahas biaya tenaga kerja. Jenis biaya tenaga kerja ada dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung berarti secara langsung berperan dalam proses produksi. Ciri-cirinya: A. Besar kecilnya berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. B. Masuk dalam biaya variabel. C. Kegiatan tenaga kerja langsung dibutuhkan atau dihubungkan dengan produk akhir. D. Penentu harga pokok produk. Nah, sementara yang biaya tenaga kerja tidak langsung, ini berperan dalam proses produksi, akan tetapi masuk dalam biaya overhead pabrik. Nah, kira-kira apa saja? Oke, kita bahas berikutnya. Tentunya untuk biaya tenaga kerja ini selalu berhubungan dengan produktivitas yang menjadi ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya dan juga sebagai efisiensi dan konversi sumber daya menjadi komoditas dan atau jasa. Terkait dengan produktivitas, maka ada yang namanya insentif. Nah, karyawan diberikan insentif itu tujuannya adalah memacu pekerja agar produksi jauh lebih banyak, agar lebih produktif, sehingga mereka memperoleh lebih banyak upah, tetapi pada saat yang bersamaan, tambahan output tersebut mengurangi biaya per unit. Secara umum, biaya-biaya tenaga kerja ada penghasilan lembur, kemudian pembayaran bonus dan kompensasi yang ditunda, kemudian ada tunjangan cuti dan program pensiun. Nah, gimana adik-adik? Apakah Anda siap untuk bekerja ya? Tentunya kalau misalnya kita sudah bicara tentang penghasilan, pasti Anda semangat untuk lulus ya. Segera lulus dan kemudian bekerja, atau malah sekarang sudah bekerja membantu orang tua. Semangat! Baik, setelah Anda mengetahui tentang biaya tenaga kerja, mari kita langsung mengerjakan soal latihan agar mudah untuk memahami teorinya. Nah, kasus untuk pendistribusian jam kerja tenaga kerja ada Keinat Manufacturing mempunyai 4 tenaga kerja bernama Brian, Axel, Stewart, dan Eric. Nah, ini adalah data-data salary division untuk bulan Januari 2017. Berikut ini adalah tabel di mana para karyawan ya mengerjakan pekerjaannya untuk orderan 2551 dan 2552, di mana satuannya adalah jam. Untuk Brian mengerjakan 80 jam dan 100 jam untuk masing-masing produknya. Preparationnya 10 jam atau ketika mereka menyiapkan pekerjaannya itu menempuh waktu 10 jam. Kemudian wage per hour atau upah per jamnya $80. Nah, Anda disuruh menghitung untuk biaya tenaga kerja secara terdistribusi dengan tax atau pajaknya 20%. Oke adik-adik, kita langsung jawab saja ya. Caranya sangat mudah. Nah, soal yang tadi saya pindahkan ke atas ya untuk tabelnya.
agar Anda bisa langsung melihat antara soal dengan jawabannya. Nah, untuk menjawabnya, adik-adik juga membuat tabel seperti yang ada di bawah ini. Distribusi biaya tenaga kerja dibebankan pada BTKL, Brian, Excel, Stewart, Eric, dan totalnya. Untuk pesanan 2551, Brian ini cara pengerjaannya, order yang 2551 80 jam, itu Anda kalikan dengan wage per hour-nya atau biaya upahnya per jamnya, yaitu 80. 80 kali 80, $6.400. Sedangkan untuk yang 2552, berarti 100 jam dikalikan $80, yaitu 8.000. Yang dibebankan pada BOP itu adalah perhitungan preparation. Ya, oleh karena persiapan itu tidak langsung berhubungan dengan proses pembuatan produk, maka dibebankan pada BOP. Jadi untuk upah persiapan kerjanya berarti 80 jam dikalikan 10 jam, yaitu 800. Untuk Brian ya ini ya, maka jumlah upah Brian untuk 2017 bulan Januari yaitu 6.400 ditambah 8.000 ditambah 800 menjadi $15.200. Terkena PPh 20%, maka 15.200 dikali 20% menjadi 3.040. Maka total biaya tenaga kerjanya untuk Brian adalah 15.200 dikurangi 3.040 menjadi $12.160. Nah, begitu juga yang Excel. Yang Excel juga sama. Ya, caranya sama persis dengan Brian. Stewart, Eric juga demikian. Jadi, order untuk 2551 112 jam Anda kalikan dengan $86, yaitu $9.632. Kemudian untuk pesanan yang 552 berarti 98 kali $86 menjadi 8.428. Begitu juga yang preparationnya 2 dikali 86 masuk pada BOP $172. Maka totalnya $18.232, kemudian dikalikan 20% menjadi $3.646,40. Untuk total biaya tenaga kerjanya Excel berarti 18.232 dikurangi 3.646,40 menjadi $14.585,60. Baik, adik-adik lakukan hal yang sama untuk Stewart dan Eric. Caranya persis sama. Kalau untuk totalnya Anda tinggal total saja ya, secara horizontal 6.400 ditambah 9.632 ditambah 4.560 ditambah 3.575 menjadi 24.167 $. Begitu juga untuk pesanan yang 2552 pembebanan BOP jumlah biaya untuk di bulan 2017 hingga total biaya tenaga kerja untuk Brian, Excel, Stewart, dan Eric menjadi
$1.629,60. Mudah ya, jadi cara pengerjaannya tinggal mengalikan saja. Kali, tambah, dan kurang. Sudah, itu saja. Baik adik-adik, kita lanjut ke subbab atau segmen berikutnya, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau factory overhead ini merupakan salah satu biaya produksi. Ya, biaya produksi kan ada 3 tuh ya. Biaya bahan baku sudah kita pelajari, terus kemudian biaya tenaga kerja tadi sudah. Nah, yang ini adalah yang terakhir nih, biaya overhead pabrik. Merupakan semua biaya pabrik yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi atau dibebankan langsung ke pemesanan produk atau objek lain tertentu. Contohnya, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, dan biaya depresiasi. Mengapa demikian? Karena biaya-biaya ini sulit untuk diidentifikasi dan relasinya dengan proses pembuatan produk ini tidak langsung. Contoh, biaya listrik dan air. Untuk di dalam pabrik ya, tentunya butuh penyinaran. Nah, kalau misalnya kita mau hitung di dalam proses produksi itu ada 1 ton bahan baku. Kemudian begitu dicampur dengan bahan penolong dan sebagainya ya diproduksi, akhirnya menjadi 2 ton produk jadi. Nah, apakah kita akan menghitung tarif TDL listrik ya dikalikan pemakaian dibagi dengan output? Saya kira tidak ya. Nah, kalau misalnya ada juga biaya penyimpanan. Setelah jadi atau misalnya bahan baku disimpan di dalam gudang, terus kemudian ada suhu tertentu yang harus dihidupkan atau disinari dengan suhu tertentu atau dipanaskan dengan suhu tertentu, terus kemudian dibagi biaya output. Saya pikir itu juga cara yang tidak lazim, ya, sulit. Atau misalnya Anda membuat pisang goreng, ada bahan bakunya pisang, terus kemudian dibantu untuk bahan-bahan yang lain ya, termasuk ada garam, gula, juga ada peralatan yang lain misalnya kompor gas itu sendiri. Nah, bagaimana cara Anda bisa menghitung pemakaian jumlah gas yang Anda pakai untuk menggoreng pisang ya, sampai pisang tersebut jadi? Apakah Anda mau membagi misalnya gasnya tadi harganya 100.000, kemudian jumlah outputnya yang jadi adalah 50.000 pisang goreng. Apakah demikian ya? Terus kemudian garam yang dipakai sedikit misalnya. Nah, hal-hal demikian tentunya sulit untuk diidentifikasi, sulit untuk ditelusuri, maka perlu yang namanya pendekatan. Nanti kita akan pelajari ya. BOP ini ada pengklasifikasiannya, mulai dari menurut sifatnya, menurut perilaku dengan perubahan volume produksi, dan departemen. Semua ini adik-adik pelajari nanti ya. Jadi pada bab BOP ini nanti kita akan menghitung tarif. Nah, nanti selanjutnya nanti kita akan menghitung BOP departemen langsung, tidak langsung, terus kemudian ada departemen pembantu, departemen produksi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, oleh karena BOP ini sifatnya sulit untuk ditelusuri atau diidentifikasi, maka jika BOP dibebankan atas dasar BOP sesungguhnya, maka harga pokok produk persatuan akan berubah-ubah. Hal ini disebabkan adanya 1. Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produk. 3. Adanya BOP yang terjadi secara sporadik
atau menyebar tidak merata dalam jangka waktu setahun. Dan yang terakhir adalah BOP tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini kebalikannya yang poin ketiga. Maka untuk memudahkan menghitung BOP harus didekati dengan tarif, ya. Penentuan tarif BOP alasannya pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Kemudian ada elemen BOP yang baru dapat diketahui pada akhir bulan atau tahun, sedangkan penentuan harga pokok produk harus segera dihitung setiap proses produksi selesai. Berikut ini merupakan langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, Anda harus menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kapasitas yang akan dipakai dasar penaksiran BOP. Jenis kapasitas yang dipakai, teoritis, normal, dan sesungguhnya yang diharapkan. Berikut ini penjelasan tentang tingkat kapasitas dasar pembebanan BOP. Yang pertama ada kapasitas teoritis, yaitu kapasitas perusahaan yang diwakili suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Jadi yang namanya kapasitas teoritis ini adalah kalau misalnya tidak ada halangan atau hambatan apapun, jadi mulus-mulus saja, ya. Beda kalau kapasitas praktis, ya. Kapasitas praktis berarti kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Oke, sedangkan kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jadi tidak ada hambatan untuk jangka panjang. Sedangkan kalau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan itu berkebalikan dengan kapasitas normal. Ya kalau kapasitas normal itu jangka panjang, sedangkan kapasitas sesungguhnya itu jangka pendek. Begitu ya. Kembali lagi untuk langkah-langkah penetapan tarif BOP. Untuk yang pertama tadi kan menyusun anggaran BOP. Yang kedua memilih dasar pembebanan BOP. Ya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk memilih dasar pembebanannya. Jenis BOP yang dominan, kemudian ada sifat-sifat BOP tersebut yang erat hubungannya dengan dasar pembebanannya. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Nah, tarif BOP ini rumusnya adalah BOP yang dianggarkan dibagi aktivitas yang dianggarkan atau yang diharapkan, itu sama saja. Itu menjadi tarif BOP. Nah, setelah kita tahu langkah-langkah penentuan tarif BOP dan cara menghitung BOP, ya rumusnya tadi ya, ada juga pembebanan BOP ke produk atas dasar tarif dengan metode full costing dan variable costing. Ini kita sudah bahas ya kemarin-kemarin. Metode full costing, jika perusahaan menggunakan metode full costing, produk akan dibebani BOP dengan menggunakan tarif BOP variabel dan BOP tetap. Yang kedua, metode variable costing, jika perusahaan menggunakan variable costing dalam penentuan harga pokok produk, produk hanya akan dibebani BOP dengan menggunakan tarif BOP variabel. Jadi tergantung metodenya ya. Ini hanya untuk pengetahuan adik-adik saja, ya tidak untuk Anda dalami kecuali nanti Anda berkecimpung khusus untuk menjadi accounting untuk produksi. Oke guys, kita langsung pada latihan soal ya, karena dengan soal ini sepertinya lebih memudahkan kita untuk memahami teorinya. Retail manufacturing menggunakan sistem kalkulasi biaya normal. Overhead yang dianggarkan untuk tahun depan adalah $750.000. Aktivitas aktual yang diharapkan adalah 200.000 jam tenaga kerja langsung. Selama 1 tahun itu, kita bekerja dengan total 192.000 jam tenaga kerja langsung dan overhead aktual berjumlah $736.000. Anda diminta untuk menghitung tarif overhead awal,
Yang kedua, tarif overhead yang dibebankan. Ketiga, menghitung selisih BOP. Oke, kita langsung saja membahas. Untuk yang pertama ditanyakan tarif overhead awal. Jadi cara menghitungnya adalah BOP yang dianggarkan dibagi aktivitas yang dianggarkan atau aktivitas yang diharapkan. Ya. Untuk BOP yang dianggarkan di dalam soal tadi $750.000. Sedangkan aktivitasnya adalah 200.000 jam. Maka $750.000 dibagi 200 jam, $3,75. Ya, jadi $3,75 per jam. Untuk yang kedua, Anda menghitung overhead yang dibebankan, yaitu aktivitas aktual BOP kali tarif BOP. Nah, oleh karena model soalnya sekuensial atau berkelanjutan begini ya, tarif overhead ini harus betul. Kalau enggak nanti yang poin kedua bisa salah ya. Jadi setelah ketemu tarifnya, Anda kalikan saja dengan aktivitas aktual BOP. Oke, kita cari. Di dalam soal berarti ada di bagian selama tahun itu Hite bekerja dengan total 192.000 jam tenaga kerja langsung. Berarti realnya pada tahun itu dia bekerja sebesar 192.000 jam. Maka pembebanannya adalah $720.000. Selisih BOP-nya yaitu BOP yang dibebankan dikurangi BOP sesungguhnya atau BOP aktual, yaitu $720.000 yang barusan Anda hitung di poin kedua, dikurangi dengan $736.000. Dapat dari mana? Di soalnya yaitu overhead aktual berjumlah $736.000. Nah, ini saya baca soalnya. Jadi, nilainya adalah $16.000. Nah, ini dikatakan under applied atau kurang dibebankan. Mengapa demikian? Ternyata pembebanannya lebih kecil daripada yang sesungguhnya. Ya, pembebanannya jadinya cuma $720.000. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah $736.000. Jangan sampai yang dibebankan ya nanti terhadap biaya produksi itu lebih kecil ya, nanti dampaknya ke harga pokok produksi dampaknya ke penghitungan HPP, HP penjualan maksudnya, nanti perhitungannya lagi ngefek ke laba ya, bahkan untuk setting harga juga nanti akan kurang tepat ya kalau misalnya BOP-nya juga tidak tepat dalam perhitungan. Soal yang nomor 1 tadi itu adalah soal yang paling sederhana. Oke, kita menuju soal yang kedua yang jauh lebih kompleks ya. Computer System Design mengembangkan perangkat lunak khusus untuk perusahaan dan menggunakan sistem kalkulasi biaya normal. Data berikut tersedia untuk tahun 2008. Nah, ini modelnya pengelompokan ya, yang dianggarkan semuanya baik overhead, jam mesin, jam TKL. Kalau misalnya tulisannya ini adalah jam mesin, jam TKL, berarti ini adalah aktivitas ya. Mengacu pada aktivitas karena ada satuannya. Oke, yang dianggarkan BOP-nya $600.000, jam mesin 24.000, jam TKL 75.000. Ini satuannya jam ya. Kemudian aktual, nah unit produksi 100.000 atau produksi yang produk yang diproduksi ya. Kemudian overhead-nya 600, 3.500 ya.
biaya utamanya 900.000 dolar, jam mesin 25.050, jam TKL 75.700. Jam TKL itu artinya jam tenaga kerja langsung. Ya. Oke, apa yang kira-kira ditanyakan? Yang ditanyakan adalah A. Berapa tarif overhead awal? B. Berapa overhead yang dibebankan untuk tahun 2008? C. Selisih BOP. D. Berapa biaya per unit? Oke, kerjakan dengan penggunaan dasar pembebanan jam mesin dan juga jam tenaga kerja langsung. Untuk menjawab pelatihan yang kedua, kita bedakan dulu. Ada dua bagian besar, aktivitas yang menggunakan jam mesin dan aktivitas yang menggunakan jam tenaga kerja langsung atau jam TKL. Jadi, sebagaimana lazimnya, sebuah produk diproduksi ini menggunakan dua aktivitas yang dikerjakan manusia dan yang dikerjakan oleh mesin. Jawab satu-satu. Yang pertama, berdasarkan jam mesin. Kalau mau Anda bolak-balik juga boleh mengerjakan jam TKL dulu. Oke, yang pertama, tarif overhead awal untuk jam mesin. Rumusnya sama, ya. Baik jam TKL, jam mesin, itu semuanya sama rumusnya. BOP yang dianggarkan dibagi aktivitas yang dianggarkan. Anda cek di kolom yang dianggarkan tadi ya. Overheadnya 600.000, sedangkan jam mesinnya untuk yang dianggarkan 24.000 jam. Maka pembagiannya adalah 600.000 dibagi 24.000. Sama dengan 25 dolar per jam. Setelah ketemu tarifnya, kita kalikan dengan aktivitas aktual jam mesin. Anda lihat yang aktivitas aktual jam mesin di soal, yaitu 25.050 jam. Jangan kebalik, ya. Jangan yang aktivitas dianggarkan malah Anda masukkan, nanti balik lagi ke tarif overhead awal, ya kan? Oke. Jadi 25.050 dikali 25 dolar sama dengan 626.250 dolar. Setelah kita tahu BOP yang dibebankan, maka hitung selisihnya, yaitu BOP yang dibebankan dikurangi BOP sesungguhnya. Setelah Anda hitung ya yang BOP dibebankan, maka Anda segera mengurangi dengan BOP sesungguhnya, yaitu 626.250 dolar dikurangi 603.500. Dari mana? Ya, dari soal. Anda lihat yang di kolom aktual. Ternyata 22.750, yaitu over applied. Ya. Ternyata BOP yang dibebankan itu lebih tinggi daripada BOP yang sungguhnya. Ya, atau lebih dibebankan. Hal ini juga perlu ditinjau ulang, ya. Kalau misalnya perhitungannya tidak tepat seperti ini, nanti kita akan, tadi saya jelaskan, berdampak sampai pada perhitungan laba rugi, sampai juga perhitungan untuk penetapan harga. Jangan-jangan nanti kalau misalnya BOP yang dibebankan itu jauh lebih tinggi daripada yang sesungguhnya, nanti secara penetapan harganya terlalu tinggi, jadi tidak kompetitif, misalnya seperti itu. Kemudian biaya per unitnya adalah biaya utama. Anda cek biaya utama di soalnya adalah 900.000 dolar. Anda tambahkan overhead yang dibebankan sebesar 626.250 dolar, maka total biaya produksinya, ya, biaya utama ditambah overhead dibebankan menjadi 1.526.250 dolar. Nah, untuk menghitung biaya per unit, Anda tinggal bagi saja total biaya produksi dengan unit produksinya, yaitu 100.000 unit, menjadi 15,26 dolar per unit.
Setelah kita menghitung yang jam mesin, jangan lupa juga menghitung jam TKL. Caranya persis sama, Dek, ya. Oke, kita mulai untuk yang tarif overhead awal, yaitu BOP yang dianggarkan dibagi aktivitas yang dianggarkan. Anda cek jam TKL-nya untuk di kolom dianggarkan. BOP yang dianggarkan sama saja, yaitu $600.000 dibagi aktivitasnya. Yang dianggarkan untuk jam TKL-nya $75.000. Jadi tarifnya $8 per jam. Terus kemudian overhead yang dibebankan sama dengan aktivitas aktual jam mesin, jam TKL, ya, kali tarif BOP. Tarif BOP-nya adalah $8, sedangkan aktivitasnya Anda cek di yang aktual, ya. Kolom aktualnya 75.700 jam. Jadinya 75.700 dikali $8, $605.600. Kemudian Anda hitung selisih BOP-nya. BOP yang dibebankan sama dikurangi BOP sesungguhnya. Sama dengan $605.600 dikurangi $603.500. Ada di mana yang BOP sesungguhnya? Ya, ada di soal. Anda cek lagi, ya. Ternyata lebih dibebankan, ya, over applied. Sebanyak berapa? $2.100. Nah, harus dicek ulang. Apakah penetapan BOP-nya yang dianggarkan itu kurang tepat, ya. Terus kemudian penetapan aktivitas yang dianggarkan juga kurang tepat. Coba ditinjau ulang, ya, diurut-urut lagi dari sampai ke atas, ya. Kemudian biaya per unitnya, biaya utama sama, yaitu $900.000. Dalam hal ini di soal sama, ya. Kadang-kadang juga biaya utamanya ada yang dibedakan gitu. Overhead-nya, ya, overhead yang dibebankan adalah $605.600. Maka total biaya produksi Anda jumlahkan biaya utama dan overhead yang dibebankan menjadi $1.505.600. Maka cari saja untuk biaya per unitnya adalah $1.505.600 dibagi 100.000 unit, ya, dibagi unit produksinya, sama dengan $15,06 per unit. Nah, bagaimana? Pasti mudah, adik-adik, ya. Kalau adik cermat untuk melihat soal, mengidentifikasinya, oh ini bagian apa ya. Dan rumusnya sangat mudah, jadi tidak ada alasan untuk sulit. Oke, selamat mencoba lagi untuk latihan yang berikutnya. Tidak untuk tugas, akan tetapi untuk berlatih sendiri di rumah. Nanti sewaktu-waktu kalau kita akan online, kita akan membahas bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.